bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Bagaimana Pak Puryani terkait pengisian perangkat yang akan dilaksanakan di Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk? Di Kecamatan Pace, insya Allah ada 4 desa, yaitu Gondang, Yampes, Pace Kulon, dan Posoarjo. Saya tidak ada hubungannya dengan 3 desa, yaitu Pace Kulon, Gondang, dan Yampes. Kebetulan saya itu sebagai warga desa Posoarjo, Mas. Itu rencana pengisian perangkat apa Pak? 1 caleg atau sekretaris desa, yang kedua adalah amiko atau kason, yang ketiga adalah kawal keuangan, dan yang keempat adalah kasih pemerintah. Itu untuk tahapannya ini sudah sosialisasi Pak ya? Tahapan sampai sekarang sudah pada pendaftaran, sosialisasi pada tanggal 31 bulan 8 kemarin. Itu untuk pendaftarnya antusias Pak ya untuk warga Posoarjo? Yang menurut informasi sampai hari ini itu ada 18 Pendaftar. Dari 4 lowongan. Terus itu rencana nanti pelaksanaan di mana Pak? Pelaksanaan menurut kami sebagai warga masyarakat itu ada perbedaan pendapat di Pergub 21 tahun 22, yaitu pasal 33 poin 4, yang situ diamanatkan bahwa pelaksanaan itu bisa di desa atau di tempat lainnya yang layak. Berarti tidak harus di luar daerah atau di kampus seperti pengisian perangkat kemarin itu kan yang terjadi dilaksanakan di Unmer Malang Pak ya. Tapi untuk Kecamatan Pace ini rencana bagaimana Pak? Kalau khusus di Desa Posoarjo memang ada perbedaan persepsi di Pergub itu, sehingga sama-sama kita bedah bahwa Pergub itu masih ada ruang untuk bisa dilaksanakan di desa. Kalau mengacu di pihak ketiga, misalkan tempo hari itu ada yang di Unmer, ada yang di Blitar, itu masih menyisakan sesuatu yang negatif di tengah-tengah masyarakat. Padahal kita inginnya Nganjuk adalah dalam segala lini pengisian birokrasi itu program Pak Mahen selaku Bupati adalah 0 rupiah. Harapannya Pak untuk pengisian perangkat yang akan dilaksanakan ini bagaimana Pak harapan jenengan sebagai tokoh masyarakat di Posoarjo ini? Harapannya ya jurdil, transparan, akuntabel, pengawasan yang ketat, sehingga masyarakat bisa partisipasi aktif terhadap pengisian perangkat desa Posoarjo. Terus untuk pelaksanaan itu diperkirakan bulan berapa Pak? Ya insya Allah selesai pada bulan September ini. Bulan September sudah selesai Pak? Insya Allah. Kemarin itu sempat untuk warga Posoarjo kan mau mengadakan unjuk rasa, mau mengadakan demo terkait pengisian perangkat, itu bagaimana Pak Bro? Kronologisnya itu seperti apa Pak? Sebenarnya itu tidak batal, hanya formulanya kita rubah. Yang skema pertama itu kita akan melakukan unjuk rasa, tapi skemanya mediasi. Mediasi akan difasilitasi oleh panitia pengawas di tingkat kecamatan. Dalam hal itu ada Camat, ada Pak Kapolsek, ada Pak Danramil. Jadi intinya kita ganti formula lah, bukan mutlak memang harus demo.
Tapi sudah sempat ada pemberitahuan Unras ke Polres atau belum Pak? Oh sudah. Sudah ada Pak ya? Sudah ada pemberitahuan surat resmi ke Polres? Hanya memang kita kenapa kalau masih bisa dengan jalur komunikasi, dengan jalur mediasi, dengan jalur musyawarah, kita sama-sama hargailah. Jadi kita juga masih memikirkan kondusivitas wilayah atau desa. Terus sebetulnya tuntutan masyarakat itu apa Pak? Di dalam mau melaksanakan unjuk rasa itu tuntutannya apa Pak? Ya sederhana sekali bahwa masyarakat itu menginginkan bagaimana pengisian perangkat desa itu bisa jujur, bisa adil, bisa transparan, partisipasi masyarakat dibangun dalam konsep pengawasan. Nah, untuk menuju ke arah itu harus ada lompatan-lompatan yang bisa membuat sistem itu jurdil, transparan, akuntabel tadi. Itu memang murni aspirasi dari masyarakat, tidak ada pihak-pihak lain yang istilahnya menumpangi isu yang berkembang di masyarakat kan seperti itu Pak? Wah murni lah, murni tidak ada. Kan Memang murni aspirasi masyarakat Pak? Aspirasi masyarakat lokal desa, jadi memang secara undang-undang pun desa kan berhak untuk mengelola pemerintahan sendiri. Jadi kalau ada isu berkembang, ada muatan, itu tidak ada, murni. Terus untuk hasil mediasinya seperti apa Pak Bos? Hasil mediasi panitia dengan pihak kelompok masyarakat masih ada persepsi yang berbeda, sehingga mediasi pada hari ini masih deadlock, akan dilanjutkan pada Jumat minggu depan yang insya Allah juga akan difasilitasi oleh panitia pengawas di tingkat kecamatan. Itu nanti dilaksanakan di kecamatan atau di desa? Mediasi itu dilaksanakan di tingkat kecamatan, bisa di ruang Bucamat, bisa di Mako Koramil, bisa di Mako Polsek. Tapi untuk khusus desa Plosoharjo aja Pak? Ya. Iya, khusus desa Plosoharjo. Untuk yang desa lainnya bagaimana Pak menurut? Saya tidak tahu. Untuk pelaksanaan juga tidak tahu Pak ya, pelaksanaannya. Apakah itu tidak misalkan kesepakatan dari beberapa desa untuk pelaksanaan ujiannya itu harus dilaksanakan di desa permintaannya atau bagian belum ada Pak ya? Ya belum, kita tidak tahu. Yang intinya kita itu hanya mengawal di desa Plosoharjo. Kan prinsipnya pengisian perangkat itu kan kewenangan desa. Jadi tidak bisa kita mengetahui desanya. Terus ada yang perlu disampaikan Pak untuk masyarakat Plosoharjo Pak, biar suasana kondusif, aman, tentram terkait nanti pelaksanaan pengisian perangkat. Harapan saya desa Plosoharjo bisa tetap suasana kondusif, saling menjaga, saling menahan. Kita tidak ada unsur-unsur yang sifatnya provokatif, sehingga harapannya ya pelaksanaan perangkat desa itu berjalan dengan tertib, kondusif, dengan catatan tetap pada koridor itu tadi, koridornya ya berjalan dengan bersih, jujur, transparan, partisipasi, pengawasan dan sebagainya. Iya. Jadi untuk pengalaman pengisian perangkat kemarin Pak yang diadakan di Unmer maupun di Blitar itu kan ada komentar miring lah dari publik, istilahnya ada kecurangan atau ada pun, itu bagaimana Pak pendapat jenengan? Ya memang ini pendapat dari kelompok kami memang untuk mengeliminir itu, sehingga jangan terulang dengan isu-isu seperti di Unmer maupun di Blitar, sehingga trust kepercayaan publik bisa pulih kembali. Untuk mediasi kan rencana mau dilaksanakan lagi hari Jumat depan Pak. Ya. Itu misalkan nanti belum ada titik temu atau belum ada kesepakatan yang fix dengan warga, bagaimana Pak? Ya, langkah yang akan diambil
bagaimana? Ya kita jangan berandai-andai dulu lah. Ya kita tunggu hari Jumat lah. Kita tidak usah berandai-andai dulu. Tunggu pada mediasi yang akan datang. Saya kira itu. Ya paling tidak kan mestinya sudah ada musyawarah dengan kelompok itu, nanti misalkan tidak ada titik temu, kita mau mengambil langkah seperti apa? Ya enggak lah, kita tunggu saja landingnya. Biar kita nanti bagaimana, kita tidak usah berandai-andai dulu lah. Ya cukup. Siap.